Corbusier fans ya? Luar biasa, mukanya cetakannya sama ya? Mas Dedi surprise penontonnya tuh. Ternyata banyak orang ganteng di penonton. Yang cewek juga ganteng ya? Maaf. Anda lebih terlihat seperti kumpulan tuyul. Mas Dedi, nih ini penontonnya. Boleh nggak saya pinjam satu? Lah, itu kan muka asli Bapak. Nggak, saya pengen tahu. Gimana sih? Boleh kameranya Lucu dong. penontonnya. Nggak pengen tahu. Mana Oke. kamera? Pas dibuka, sama aja. Lucu ya. Oke. Jadi spesial hari ini, karena hari ini ulang tahun Master Dedi Corbusier. Tadi briefingnya katanya nggak begini. Ya benar, tadi kan tim kreatifnya briefing kalau misalkan banyak penontonnya kayak biasa gitu. Nah, Terus bintang tamunya mana? Tadi briefingnya nggak begini. bintang Tadi tamunya bintang ada. tamu di briefing. Ada. Tapi Mas Dedi, ini ulang tahun. Kita ucapin selamat ulang tahun dulu dong. 1, 2, 3, Happy Birthday! Terima kasih buat semuanya. Tapi begini ya, kalau misalnya orang seusia saya tuh diucapin selamat ulang tahun lebih terasa tersinggung dibandingkan bahagia gitu. Kenapa? Kenapa? Ya kan itu Karena artinya makin lama makin tua gitu, istilahnya begitu. makin matang. Makin matang, Tapi makin Mas tua. Dedi, Tetap selain aja tua. ya juga Saya sih. tuh nggak suka lo ulang tahun dirayain bener. Saya tuh lebih suka dikasih amplop dibandingkan dirayakan karena ada gunanya. Ya juga sih. Iya, Amplopnya, bayangkan hah? kemarin ada yang datang ke rumah saya kemarin jam 12 malam itu sampai hari ini saya punya 12 kue tart. Nah, mereka itu mau bikin saya diabetes atau apa? Itu bentuk perhatian mereka, Mas Dedi. 12 kue tart kemarin ke rumah itu diabetes yang makan, coba bayangin. Orang bawa mobil kek. Ih, mau banget bawa mobil undian kali ya. Mas Dedi, tadi kan penonton udah ngucapin selamat ulang tahun ya. Selain penonton juga ada banyak ucapan selamat ulang tahun buat Master Dedi Corbusier. Mau lihat nggak? Mau ya? Mau ya? Ya, mau. Udah Gimana nih lagi mau surprise diapain? buat Mas Dedi gitu. Sini aja, nggak sama si kayak gitu. Selamat ulang tahun Master, semoga selalu sehat lahir batin, bahagia lahir batin, sukses buat karya-karya barunya. Terima kasih atas hiburan, pembelajaran, dan inspirasi-inspirasinya. Sukses selalu, we love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Om Dedi. Selamat ulang tahun Mas Dedi. Selamat ulang tahun, Om Dedi. Selamat ulang tahun, Om Dedi. Selamat ulang tahun Mas Dedi, sehat selalu, panjang umur. Happy birthday, Om Dedi. Happy birthday, Om Dedi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Om Dedi. Sukses terus dan karirnya dan hitam putihnya makin seru. Mungkin buat yang nggak tahu, saya kenal dengan semua orang-orang itu. Oh ya? Ini Ya. bukannya dari fans-fansnya Mas? Iya, fans-fans saya memang, tapi beberapa dari mereka sering banget ketemu saya. Ada yang udah ke rumah saya, ada yang pernah makan bareng berdua sama saya. Yang tadi nyanyi itu Tita,
semuanya saya kenal tadi, ada Sasa, ada Tita, ada semuanya saya kenal. Ya Tita tuh di Bandung. Kalau tadi yang main sulap terakhir tuh itu udah dari dulu saya kenal banget, sering banget ke sini, terus pernah main sulap bareng juga. Jadi I actually personally know each of you. Jadi mungkin saya senang banget itu ketika, karena kalau dilihat dari video tersebut ya, itu mereka tuh ada yang buat ya, mereka buat video ya, terus teman-teman semua di sini, kata-kata di depannya itu menarik banget. Mereka bilang bahwa kami bukan orang yang bisa bersorak-sorak bawa umbul-umbul ketika Om Deddy perform gitu. Terima kasih, karena nanti saya jadi alay kalau Anda kalian begitu. Jadi mohon jangan. Tapi mereka bilang kita nggak bisa melakukan itu semua, dan memang bukan itu yang saya mau. Yang saya mau adalah saya kenal dengan kalian semua satu persatu. Karena banyak dari mereka yang saya tahu hidupnya seperti apa, banyak dari mereka yang saya kenal orang tuanya siapa. It's personally saya kenal. Bahkan dari mereka ada dari mereka yang dari anak tidak sekolah sampai S1 lulus, itu saya kenal juga. Jadi if I can, saya punya kelemahan pasti, tapi kalau saya bisa memberikan inspirasi buat personal, saya nggak perlu punya fans yang banyak ribuan dan sebagainya, itu semua bullshit. Saya butuh orang-orang yang berkualitas, yang tahu artinya hidup, itu doang. And you are one of them. Mas Deddy tadi lihat videonya nggak kepengen nangis gitu? Nangis dong. Ulang tahun itu kayak terharu gitu. Ya ampun segitu. Saya terakhir kali nangis dibohongin kamu. Oh ya kan, mohon maaf. Iya. Ya, yaudah. Oh, bilang waktu itu perempuan, ternyata Saya, memang Eko mah perempuan. Mas Deddy, seorang Master Deddy pasti punya sosok idola dong? Iya nggak? agak susah sih. Iya dong, pasti punya dong. Saya biasanya kalau pengen lihat idola tuh saya beli kaca. Ya muka sendiri dong. Bapak terlalu narsis. Coba di sini penonton ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira seorang Master Deddy Corbuzier ini ngefans sama siapa sih? Siapa? Pak Tarno. Pak Tarno itu adalah salah satu kesalahan dalam hidup saya, tahu. Kita penasaran banget Master Deddy ini ngefans sama siapa? Pasti orangnya juga yang Gak sangat mungkin. memberi inspirasi buat semuanya gitu kan. Nih ya, aku kasih surprise ya. Pasti ngefans banget sama dia ya. Merem. Tutup ya. Idolanya Master Deddy Corbuzier. Ada sana dulu. Master. Ini gila. Si Aldiva. Woi. Sini. Tuh, dengar. Kalau keluar tolong di break karena mau azan maghrib. Kamu keluar aja sampai azan tuh, lihat. Ya kan? Jadi gini, saya itu banget-bangetan ngefans banget sama kamu. Ih, salah. Master yang ngefans sama you. Kita lanjut lagi setelah yang Ya, satu ini. tuh. Mudah-mudahan dia setelah itu tidak ada. Jangan mana tetap di hitam. Aduh, Om Deddy ngeliatin Alifa gitu banget. Pasti Om Deddy tuh bengong ya liat Alifa tuh cantik banget. Alifa, Apa? mau nggak kalau Master ini ngefans banget sama Alifa? Oh, pastinya langsung. Gak usah kencang-kencang. Itu karena Oh, Alifa iya. tuh semangat banget. Oh, iya, oke. Pasti Alifa mau tanya, yang ada di sini kangen nggak sama Alifa? Enggak, pulang gitu. Gue malu dah. Nggak salah lagi. Oh iya, nggak salah lagi. Kita tanya sama Masternya ya. Iya. Master, bener nggak sih ngefans sama Alifa? Jawab, ya. Jangan dihipnotis dong. Enggak gini, yang bilang saya ngefans sama Alifa itu orangnya siapa gitu. Tim kreatif. Iya. Bener ya? Saya enggak emang ngefans kan? Ya pastilah. Jujur Udah aja. jangan malu-malu, Tapi jujur memang aja. saya suka sih Iya, sama itu Alifa tuh. berarti Saya, ngefans kan? saya kalau ngeliat wajah kamu tuh mengingatkan mantan istri saya soalnya. Nah, ya begitu gayanya, begitu itu plek ketiplek itu. Nah, itu sama. Nah, habis ini minta duit biasanya. Aku kayak wow banget, jadi kayak cantik banget gitu. Sebenarnya Om Deddy, Alifa tuh nggak usah dibilangin cantik. Alifa udah tahu. Yang Alifa bilang cantik. kamu cantik tuh siapa? Alifa tadi kok belum cium tangan sama Master? Oh iya. Tangan dulu. Gak mau. Kok nggak mau orang Oh katanya itu tangannya Om Deddy tuh kotor.
banyak dosanya, jadi dia nggak mau salah. Iya? Iya. Nggak, tunggu, ini harus diluruskan. Ini harus diluruskan. Tadi ngomongnya begitu. Iya, saya tunggu ini. Nanti orang-orang nontonnya salah sangka. Harus diluruskan. Gimana? Jadi sih? Alifa tadi di backstage Salam. mau cium tangan. Terus Om bilang, Alifa, Om itu nggak suka cium tangan anak. Om itu nggak suka kalau tangan Om dicium sama anak-anak. Karena Om banyak Karena dosa. lebih benar karena dosa Om lebih banyak dibandingkan kamu. Gitu loh. Tangan Om ini jauh lebih kotor dibandingin tangan kamu. Masa kamu Makanya harus cium cuci tangan Om tangan, lebih kotor? Bukan itu maksudnya. Jadi gini Om. Kan Om lebih tua nih. Om kan lebih tua nih. Lebih banyak Iya, pengalaman. pastilah. Alifa masih muda. Iya, Om itu Umurnya berapa? Umur 29. Lebih 29 yang lalu ya? Om lebih banyak dosanya dibandingin kamu gitu loh. Tangan ini udah lebih kotor dibandingin kamu. Kalau kamu cium Om, buat Om merasa bahwa tangan Om lebih kotor dibandingin kamu. Kamu kan masih kecil. Dan Kecuali maka kamu mungkin kamu lebih banyak dosanya, tapi kalau dipikir ya udah cium lah. Nggak gini loh Om. Kan Om katanya banyak dosa. Jadi Om itu harus hilangkan dosa Om. Berbuat yang baik. Matanya jangan ditajam-tajamin. Berambut sedikit Apa aja. urusannya? Biar nggak serem Om. Oke. Oke. Udah? Udah. Ini Alifa kan udah dandan kayak Om Deddy ya. Nah, sekarang kalau misalkan Om Deddy Pastinya kan Alifa sulap. bisa sulap. Waduh, jangan ditanya lagi. Ini anak dalamnya apa sih? Coba sulap apa? Oke. Kamu ya kalau jadi anak saya lucu kali ya. Iya, iyalah saya lucu. Jalan-jalan di mall, tatapan ke depan. Tatapan ke depan dong, serem. Tatapan ke depan serem. Oke, kita jalan berdua di mall, serem. Penonton yang ada di sini, ikutin Alifa. Ada yang punya sendok? Kalau nggak punya, ambil di dapur. Ini apa-apaan penonton bawa sendok sih? Tahu Alifa? Pantesan gue tadi mau makan pada kagak ada sendok. Yang, Om Anu, Om Billy, ya bisa sulap? Punya sendok? punya tuh. Oke, ikutin Alifa. Om Anu, Om Billy sini bareng sama Alifa. Yuk silakan. Nonton? Kayak SPG ini ya, silakan. Oke. Jangan seram, ini bukan sihir. Lihat. Lihat sendoknya? Bisa. Ini sendok ya. Iya, tahu. Bentar. Kok ditiup gitu? Ngasih ilmu. Oh, ilmu. Oh, jangan malu-maluin, ilmunya udah nyampe. Oke. Lihat ini sendok. Iya. Iya. Ayo. Kalian akan berpikir apa dengan sendok ini? Lapar makan. Tidak. Terus apa? Ini mau apa sih sebetulnya? Oh, itu namanya biar bikin serem. Tolong pianonya agak diserem. Bu, kan dia diajak kemari. Balik lagi. Pianonya sana. Oke. Oke. Mau dibengkokin. Dia pikir dia kuat bengkokin. Saya bisa. Lihat. Bisa? Udah Bisa. pegang yang erat? Bilang penonton, Iya. tatap mata saya. Tatap mata saya. Pada hitungan Tapi ketiga. kalau saya enggak. Ini diikutin pada hitungan ketiga. Pada hitungan ketiga. Pada hitungan ketiga, Bilang bengkok. bilang bengkok. Nah itulah, itu kesalahan Om yang banyak yang dari dulu. Pada saat Om begitu, tahun 97 itu, bengkok. Tiba-tiba banyak cowok sekarang bengkok semua. Om curhat, Om. Itu kenyataan, Alifa. Sekarang banyak artis-artis bengkok tuh gara-gara Om lihat nonton sulap dulu. Jangan dicontoh pada cowok-cowok yang ada di sini. Betul sekali. Lihat. Lihat. Sudah pegang sendoknya yang erat? Udah. Kesel banget dari tadi. Kamu tuh mau ngapain? Saya lagi berusaha untuk bengkokin. Itu bengkokin. Berarti ilmunya nggak nyampe, Mas Bengkokin. Dedi. Bengkokin. Karena saya masih anak kecil, wajar tenaganya belum keren. Jadi Alifa kasih sama anak buah. Nih ya. Anak Bu. Buah. Oh saya anak buah kamu. Oh bagus. Enggak lah. Ini ya. Pertama Bercanda, kali. gengs. Pertama kali. Yoi, bro. Pertama kali
orang Indonesia bilangnya sendok bengkok ya. Kalau di luar negeri dibilangnya metal bending. Jadi metal bending ini pertama kali di Indonesia itu dikenalkan tahun 97. Ketika penonton lihat di TV dan... Hah? Wow, ada roh jahat. Ih, Alifah, bengkok. Ih, coba. Kameranya tolong majuan ke saya ya, bagus. Ih, wih, wah. Kok bisa ya? Saya juga takjub loh. Kok bisa? Itu dia yang pegang ya, Pak? Wah, nurut banget itu sendok. Nurut banget, sendoknya nurut banget gitu maksudnya. Lihat tuh, di bengkok. Bengkok. Mas Didi. Wah, udah. Dari tadi. Bengkok. Udah bengkok. Jangan bengkok nih, jangan. Alifah tuh lihat dilurusin lagi. Coba. Dilurusin dong. Waduh, enggak dibengkokin lagi. Wah, ini nyata ya. Ini ya, sendok bengkok ya. Kebeli apartemen 3 tuh pakai ini. Kok bisa? Iya, jadi kalau ada orang-orang ngomong, wow main sendok bengkok itu nggak lebih kaya dari saya. Ih, keren banget. Tuh, Alifah. Coba Alifah pegang. Permisi, Master. Bisa dibalik gini nggak kan? Jadi nyendoknya gini kan? Kalau gini masih enak. Bengkoknya, Ya. saya tuh udah nggak main ginian. Bengkoknya gratis, tapi balikinnya itu mahal. Oke, sekarang Alifah. Kamu yang balikin. Balikin. Di mana rumahnya? Gak bisa sayang. Keras sayang. Balikinnya gini nih. Oh, ke penonton. Wah, menonton. Baru kali ini lah sulap benar. Yuk, balikin pakai tangan ya. Kali Satu, ini dua, sulap tiga, push. bener. Iya, biasa kan pakai trik. Tuh, lihat. Gak bisa karena memang keras. Jadi balikinnya nggak boleh gitu. Balikinnya segini. Wah, keren banget ya. Tapi kalau emang ya, kalau Master Dedi ini kalau misalkan disuruh nantangin bengkok-bengkokin kayak gitu, kalau nggak nyetir mobil sambil merem itu udah biasa. Nah, sekarang apa Mas Dedi lupa kan? Nggak Oh, lupa kan saya dari mau sini? itu Apa? kok nyetir mobil ke Malaysia. Merem. Naik mobil ke Malaysia merem. Ah, ke Medan dong. Bisa nggak? Tapi pakai supir ya. Nah, karena ini hari Senin, berarti ada tantangan untuk Deddy Kobusya. Mau tahu tantangannya apa? Ini dia. Sudah tantangan buat tanggal 28 ya. Gak mau. Dear Mas Dedi, we wish you a happy birthday, but we gitu you sing. Gue disuruh nyanyi coba. Nggak bisa lah. Pokoknya ditunggu tanggal 28 ya Mas Dedi. Terima kasih. Nggak mau. Dadah. Nggak mau. Harus Nggak mau. ada Yang di lain, tanggal yang lain. 28. Masak kayak Enggak, apa? masak pernah Push pernah up, push masak. up. Masak Mas Dedi sering ikut masak. Sekarang kayak gini. Ditunggu tanggal 28. Ayo ngapain lihat lagi? 28 kan? So, gimana Master? Siap menerima tantanganku bernyanyi? Enggak, itu pemaksaan. Jangan dong, nyanyi dong. Nyanyi ya. Tuh, nyanyi ya, please. Nyanyi dong. Alifah kan belum pernah lihat Om nyanyi. Ya, nyanyi ya. Kita aja jelek, gimana Om Deddy? Jangan salah loh, pernah nyanyi. Duduk. Silakan duduk. Ibu saya itu, Iya. mamanya saya, ini bener loh, mama saya itu adalah guru vokal. Oh. Beneran, nyokap gue tuh guru vokal. Kakak saya yang perempuan, itu tahun 70-an, itu artis cilik, penyanyi. Oh ya? Iya, saya dilahirkan nyesel ibu saya karena nggak bisa nyanyi. Tuh, berarti sekarang saatnya pembuktian. Sampai mamanya tuh menyesal melahirkan seorang Deddy. Iya, lu kan gue lagi ngomong. Ini, nah, apa? Mau nyanyi apa nanti? Nanti nyanyi mah nanti. Bener ya nanti ya? Balon gua meletus semua. Oh, Tinggal sekarang kita talinya. serius.
Nih, Mas Dedi kan udah lahir udah lama ya, puluhan Lahir tahun. udah lama tuh apa maksudnya? Maksudnya kan udah lama gitu, umurnya udah banyak. Ya. Tapi kan pernah punya kesalahan. Apa sih salah satu? Semua manusia pasti punya kesalahan. Nah, sebutin salah satu dong, kita pengen tahu kesalahan. Saya tidak pernah menganggap apapun yang saya lakukan adalah kesalahan. Saya menganggap itu adalah pembelajaran. Karena nggak ada yang namanya salah, yang ada namanya belajar. Kenal Cika itu pembelajaran. Kenapa? Kenapa? Loh ya bagus kan kenal kamu, saya belajar banyak tentang kamu. Kalau saya? Nah itu 4. Tapi pembelajaran gitu. Belajarnya apa? Ya belajar aja bahwa ada anak kecil bisa kayak begini, itu mudah-mudahan anak saya nanti yang kedua nggak begini, itu kan pembelajaran. Gitu, ya. Anaknya dari siapa ya? Ya asik berarti. Tahun 2015 kesalahan terbesar adalah salah pilih co-host. Tar dulu kan ada 2 co-hostnya dulu. Oh, iya, sebelum iya. aku. Yang mana? Ya udah nggak usah dibahas. Ntar jadi gontok-gontokan. Ya udah, ini aku mau kasih tahu salah satu kesalahan seorang Deddy Corbuzier. Pada mau lihat? Oh, nggak ada. Look at there. Salahnya apa? Ada nih, lihat tuh. Salah satu. Shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shakes and all the right junk in all the right place. Itu karena pasti karena sendoknya. Ya Alifa puas banget ngetawainnya. Alifa, tahu nggak? Saya itu satu-satunya public figure yang bikin dub smash cuman sekali tapi hits di mana-mana. Trending Cuman topic. Trending topik loh. Iya sih. Iya latihannya 3 bulan buat begituan doang itu. Tuh, bisa Itu dijelaskan. kesalah Kenapa apa? ini jadi Ya kalah taruhan sama Ya sih. kalah taruhan. Karena kan itu tuh aplikasi Dubsmash yang lagi hits banget. Sementara kan di Instagram Mas Dedi itu sering banget ya. Apa sih orang Dubsmash apalagi waktu lagi hits Saya banget. bilangnya dumb smash. Iya sih ya. Tapi aku Alifa mau nanya. Enggak saya nggak jawab. Terus terus akhirnya kan aku merasa tertantang banget untuk membuat kayak semua artis-artis di Indonesia bahkan artis di luar negeri aja pada bikin Dubsmash ya nggak sih? Ya, termasuk saya. Ini mah udah dia mah alay. banget ya. Nah aku tuh kayak tertantang banget untuk meminta seorang master bikin Dubsmash. Kan itu berat banget ya. Ya udah akhirnya kan Mas Dedi nantangin aku buat masak. Ya udah kalau misalnya Cika bisa masak, Mas Dedi bakalan Dubsmash. Ya udah itu aku sampai masak sampai karena cuman pengen melihat kamu kan bohong masaknya, kamu kan tukang bohong, beli di restoran pura-pura dimasukin ke panci. Iya sih, cuman kan seenggaknya kan ketahuan deh. Emang saya nggak Seenggaknya kan tahu. sekarang kita bisa lihat Dia tuh master jago jadi bohong tapi ketahuan terus gitu loh. jangan dibilangin. Ya udah akhirnya bisa lihat Dubsmash. Ada satu lagi kesalahan terbesar. Apa tuh? Mau lihat nggak? Mau. Gak usah dikasih ini deh, gak usah dikasih lihat. Mending sekarang kita kasih kado yang spesial banget buat seorang master. Ini kadonya gede banget. Wah, gak akan nyangka. Gak ada yang pernah dapetin ini dimanapun. Wah, ini belinya pasti jauh. Ya, nih. Nah lo, kadonya jangan sendiri. Di dalam kotak kado ini ada sesuatu yang mesti master lihat. Apa ini? Assalamualaikum, diketuk dulu. Maaf. Ya, Menurut saya kalau udah sebesar gini isinya pasti orang. Ya nggak? ih siapa tahu Dan ini kado lagi ada kado. kuncinya, ya nggak? Kalau kita nggak buka, Jangan dong, jangan kasihan. Kasihan. maka yang terkejut bukan saya tapi siapapun yang ada di dalam sini. Kita lihat berapa lama dia tahan bernafas tanpa udara di dalam sebuah kotak tengah. Om lagi mau sunat. Enggak, saya mau nyiksa orang yang di dalam. Master buka dong, please. Iya, buka Siapa dong. tahu isinya Aku kulkas. kepo. Mungkin ada TV. Aduh, Ayo, jangan. Master, ayo dong. Kenapa sih? Ini buka aja. Jangan banget. Buka. Jangan dibalikin. Aduh, jangan dibalikin dong. oke saya buka, Ya. langsung dia keluar, weh gitu ya. 1, 2, 3. Jatuh sampai kena tuh. Halo, apa kabar Master Jesse? Selamat ulang tahun. Halo, ya. Ya, halo. Aduh, Aduh, kembarannya Kak Cika datang. sakit tuh.
Tepuk tangan buat Iya. Master Tarno. Prit. Master Tarno, boleh duduk dulu yuk bentar iya. di sini kita ngobrol sebentar. Oh, iya. Yang kita tahu, aduh sorry sayang cantik. Iya nggak apa-apa. Dah. Sini di situ dekat Oh, Master. iya. Ini kan Di sini alisannya dulu, udah. iya. Sini cantik. Nah, yang kita tahu ya Master Tarno ini diberikan gelar Master adalah sama Mas Dedi. Iya. Kita pengen tanya, kenapa sih seorang Master yang awet muda ini bisa dikasih gelar Master Tarno? Iya. Apa itu satu kesalahan? Ya manusia kan tidak sempurna ya. Saya kan juga tidak sempurna gitu ya. Saya banyak melakukan kesalahan lah dalam hidup saya gitu. Ya udahlah. Kesalahan apa Nggak, gini. pembelajaran? Pada saat itu saya mencari magicians atau pesulap yang menggantikan atau menjajari saya. Dibuatlah The Master pada saat itu. Nah pada saat dibuat The Master untuk mendapatkan gelar Master, saya harus melawan banyak orang pada saat itu. Nah ini yang mungkin banyak orang nggak tahu, tapi saya harus melawan Utut Adianto. Jadi saya harus melawan catur sama dia untuk menang. Sedangkan Utut itu adalah Grand Master catur, harus melawan. Jadi banyak yang saya harus master harus saya banyak untuk dapat gelar Master. Jadi sekarang akhirnya saya bisa memberikan gelar Master pada orang. Nah pada saat itu saya mencari sebuah sulap tradisional di jalanan untuk mengangkat citra sulap di jalanan. Ketemulah Master Tarno yang pada saat itu bermain dan bagus sekali mainnya. Kurus, botak, bermain seadanya, berpakaian seadanya, sangat amat luar biasa untuk dilihat bahwa ini bapak bermain sulap dengan passion. Setelah melewati beberapa episode, saya terketuk untuk, ya memang harus diangkat. Salah satu seni ini harus diangkat, karena sulap ini adalah seni yang mati. Diangkatlah akhirnya, Pak Tarno saya angkat menjadi Master of Traditional Magic. Nah, itu sebelum beliau pakai wig, pakai topi. Oh yang diomongin ini Master Tarno, saya tadi kan bilangnya botak, ini kan ada rambut. Itu pakai wig kan? Oh berarti kembarannya dong? Kan botak. Iya sih, kayak Upin Ipin gitu ya. Ya. Gimana Master, ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih karena telah dibeli? Tapi nggak apa-apa lah, apapun yang terjadi pada Master Tarno, perubahannya dan sebagainya, toh Master Tarno hidup dengan gaya hidupnya sendiri, ya kan sukses-sukses juga. Orang sukses itu kan bisa banyak pilihan ya, kan begitu. Iya, juga banyak terima kasih, Mas Dedi, terima kasih sekali nih jadi Master Tarno Best of the Best Magician. Terima kasih Mas Dedi ya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Master Tarno tau Iya. nggak kan Master Dedi lagi ulang tahun. Iya. Jadi harus kasih hadiah dong. Iya, hadiah. Nah sekarang Master Dedi harus menerima hadiah dari Master Tarno. Iya. Master Tarno akan perform sulap di sini. Ngapain saya nonton sulap? Sebagai Master sulap, jadi harus lihat perform Master sulap juga. Oke? Setuju? Setuju. Dibantu ya. Oke? Bantu Silakan, ya. Master Tarno. Terima kasih Mas Dedi ya. Ya. Ya, saya operator sini aja deh. Sini aja ya. Iya. Oh, sini juga apa-apa lah. Iya, iya. Gampang. Iya. Di Cibubur juga kagak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jauh banget Iya, dong. sini aja. Saya mau sulap dulu. Nah, cara gini ya. Cara gini dulu sebentar ya. Saya kipas-kipasin, udah kipas-kipasin, dikibrik-kibrikin, udah dikibrik-kibrikin, dibikin contong. Udah dibikin contong, nanti jadi apa? Tolong bantu rame-rame ya. Bantu ya, ya rame-rame. Tapi saya bantu panggil dulu, saya jadi manggil gini ya. Banyuanyar Kalimawar Batara Wisnu jadi apa? Bantu jadi apa? Kalau nggak dibantu nggak jadi apa-apa. Tapi tolong bantu jadi apa ya? Rame-rame ya. Ayo bantu rame-rame yuk. Yuk. Pensala jadi apa? Jadi apa ya? Dina udah beneran ya. Tapi nggak kaget. Yang sulam juga kaget, dikira udah beneran. Apalagi sama bagi-bagi hadiah. Lagi kan lagi. Boleh ya? Ya. Saya mau ngasih hadiah. Nah, hadiahnya gini. Nah, sebentar ya. Ngasih hadiah ini. Tuh keren kan Master? Oh, nah sebentar ya. Saya mau ngasih hadiah. Tapi tumpah, ntar sini sebentar. Iya, orang jatuh. Orang mau ngasih hadiah kok dimasukin dulu tuh. Jatuh. Jatuh, cari-cari rapiin. Kan ini kan warna-warni. iya. Nanti kalau berubah saya kasih hadiah. Tutup ya. Kosong ya. Kosong ya. Jadi apa tadi bantu rame-rame ya? Oh jadi ya kasih. Bantu rame-rame yuk. Pensala jadi apa? Yang mau silakan saya kasih. Mau saya kasih? Mau? Ntar jatuh lagi. Malah dagang cangcimen.
Tunggu. Kenapa? Ini tunggu. Ngomong-ngomong ya, ini saya mau cerita. Yang tadi Anda lihat itu namanya Rubik Cube. Ya. Tahu mainan Rubik yang? Nah, ini banyak yang nggak tahu. Itu di Indonesia tuh pada saat itu sudah tidak dikenal. Terus tahun 2000-an itu, saya mungkin orang yang pertama kali mempopularkan itu ke Indonesia dengan cara nggak ada trik, tidak ada sulap, tidak ada gimmick ya. Jadi siapapun bawa Rubik Cube, kasih ke saya dalam keadaan hancur, yang biasanya orang butuh waktu berbulan-bulan untuk menyamakan warnanya, saya bisa lakukan dalam waktu 1 menit 10 detik. Jadi kalau kasih ke saya dalam waktu 1 menit 10 detik itu warnanya jadi sama-sama, bukan sulap. Waktu itu saya mengadu kecepatan dengan salah satu masternya juga. Setelah itu terjadi, semuanya jadi heboh, semuanya jadi main Rubik pada saat itu. Dan saya bangga banget karena juara dunianya itu ada orang Indonesia yang bisa membetulkan Rubik dalam waktu 15 detik. Oh ya? Bahkan sekarang udah kurang. Bahkan sekarang udah bisa 7 detikan. Jadi dari berantakan, orang berantakin sama dia cuma 7 detik, itu jadi satu. Itu daya berpikir otaknya luar biasa banget. Saya belum bisa sampai sana, padahal saya udah berhenti soalnya. Tapi ntar mau ya, pas lagi iklan ya? Enggak. Iklan dulu ya, please ya. Enggak. Oke? Kita Ya. mau lihat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Satu. Tetap lagi di Hitam Putih. Gak bisa ya jadi host Hitam Putih. Kesini dong kameranya. Nah ya kita kembali lagi di Hitam. Hai. Dia kayak gak pernah masuk TV loh. Jadi sekarang masih spesial ulang tahun Master Deddy Corbuzier. Mas Deddy, ingat gak di tahun 2015 sempat ada satu berita yang sangat mencengangkan dunia entertain. Master, Ya. tahu nggak? Tahu. Dengar berita itu nggak? Iya. Tahu nggak apa? Tahu. Jadi kalau misalkan Pakaian main sulap itu gitu. apa tuh? Apa itu? Apa itu? Apa? Jadi kalau penonton di rumah maupun di studio pasti pernah dengar tahun 2015 itu Mas Deddy Corbuzier itu tiba-tiba mundur dari dunia sulap. Itu kan sangat menghebohkan banget. Secara kita tahu master ini ada seorang master yang tua banget terus tiba-tiba berhenti dari sulap. Kita mau tanya, kenapa sih master? Saya nangis loh itu waktu itu. Bisa nangis? Bisa. Wah, Saya keren banget. Kan jarang-jarang bisa nangis. nangis Saya kan- karena saya harus kehilangan hal yang saya cintai. Lebih dari apapun di hidup saya. Bahkan mungkin secara gamblangnya lebih dari itu udah bukan itu kalau kita bandingin dengan yang lain itu adalah bagian dari hidup saya gitu. Jadi malam hari itu saya sendirian gitu. Terus saya berpikir bahwa saya tidak boleh berada di sebuah zona yang nyaman. Karena saya tidak suka berada di zona nyaman. Kalau saya berada di zona nyaman, saya tidak akan bisa berkreasi di hal lain. Dan saya harus menolak job sekitar 6 atau 7 pada saat itu kontrak yang udah ditandatanganin. Saya harus datang satu-satu untuk mengatakan minta maaf gitu pada saat itu. Ya tapi pada saat itu saya tulis gitu. Itu sama kayak waktu saya botakin rambut saya. Mikirnya panjang gitu. Saya udah tulis gitu. Ya udah tuh saya send, stop. Dan itu bukan sensasi dalam pengertian ya adalah ya penyanyi gitu bilang nggak nyanyi tiba-tiba cuma mau bikin konser gitu kan ya, nyanyi lagi, ya Allah. Ya itu munafik orang-orang seperti itu. Ketika saya bilang saya berhenti main sulap, saya memang benar-benar berhenti. Ya bukan berarti ya tadi pun masih main ya, tapi maksudnya berhenti dalam pengertian tidak secara profesional bermain. Ya kalau main sih ya masih lah kalau ketemu teman atau ketemu siapa kumpul dengan pesulap. Tapi saya berhenti karena saya 7 kali hampir mati karena sulap. Usia makin tambah dan sebenarnya bukan karena itu, tapi karena saya ingin mencoba hal-hal baru. Dan kalau saya stay di satu tempat, ketika seseorang sudah terlalu nyaman di sebuah tempat, dia tidak akan mau bergeming. Itulah kenapa banyak orang yang kerja di sebuah tempat pekerjaan sampai tua di sana dengan gaji yang sama terus, tapi dia tidak mau bekerja di tempat lain karena dia takut untuk keluar dari zona nyaman itu. Untuk keluar dari zona nyaman itu harus ada yang dikorbankan. Dan saya korbankan itu, saya stop. Setelah itu apa? Mau jadi apa? Laku nggak? Jadi host laku nggak? Jadi presenter laku nggak? Jadi pembawa acara, jadi motivator laku nggak? Nggak tahu. Kalau nggak laku gimana? Ya sudah. Tapi a risk have to be taken. Kalau kita tidak pernah mau berubah dalam hidup, Anda seperti itu saja selama hidup. Kita harus belajar melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan untuk memperbaiki hidup kita, walaupun resikonya ada kehilangan. Seperti itu.
penonton udah ada pesulap yang juga dekat sama Master. Di situ ada Kak Bow. Halo, malam Kak. Kak Bow, kelihatan nggak ya? Kaget nggak sih waktu itu dengar keputusan seorang Master untuk mundur dari dunia sulap? Sebenarnya sih kaget gitu, karena maksudnya nggak, biasanya kan ketemu ngobrol nih udah lama gak ketemu, tiba-tiba ada berita seperti itu gitu kan. Yang bikin kagetnya itu ya mungkin bukan gue doang gitu sebagai pesulap, maksudnya teman-teman yang lain juga pada kaget, kenapa nih, ini beneran kah, sensasi kah atau enggak, atau apa gitu kan. Terus akhirnya sempat dikonfirmasi juga dan ternyata memang ini serius gitu loh. Nah ketika itu ya bener, mungkin Master Dedi sendiri dia nangis ketika dia ngomongnya memikirkan itu, dan ketika kita dengar, dan sekarang nih gue lagi ngomongin juga gue sempat merinding ngebayangin waktu ngebaca, ini serius nih gitu. Kayak gitu sih maksudnya, karena mungkin alasan saya suka sulap mungkin bukan Master Dedi, tapi alasan saya belajar sulap itu mungkin karena Master Dedi gitu. Dan saya yakin 95% magician di Indonesia itu karena Master Dedi, mereka yang jadi pesulap. Master Dedi ini dulunya mentornya Kak Bow ya? Iya benar, mentor, benar-benar guru, mentor, udah kayak abang sendiri sih anggap ya gitu, karena emang dari awal belajar sulap sama Master Dedi. Terus akhirnya kenapa Kak Bow tiba-tiba pengen ikut sulap juga? Ya karena itu, jadi ketika dulu waktu kecil ngeliat sulap kayaknya ya lucu gitu, senang. Cuman ketika ngeliat Master Dedi perform itu kayak beda gitu, maksudnya auranya itu kayak wah, ya waktu masih kecil yang ngeliatnya wah ini keren, gue mau kayak gini nih gitu, hitam-hitam keren gayanya, botakin pala gitu kan. Itu waktu Kak Bow kecil? Iya waktu kecil, waktu sekitar SMP lah. Kan bedanya jauh banget soalnya, waktu masih kecil ya. Gitu. Master, menyesal nggak waktu itu jadi mundur dari sulap? Bow Vernon ini, ya walaupun banyak pesulap-pesulap di Indonesia yang nggak pernah ngaku belajar saya ya, tapi Bow Vernon ini adalah murid saya, sahabat saya, saudara saya, dan guru saya. Karena saya pun banyak belajar sama dia. Karena seseorang yang berani maju itu adalah seorang yang berani untuk belajar banyak. Dan benar tanya sama Bow Vernon, pada saat saya perform pun terakhir itu, saya malah datang ke dia untuk belajar sama dia, tanya. Benar kan, Bow? Iya, bukan belajar sih, maksudnya kita ngobrol aja. Serius, sharing seorang aja. Master nyamperin Kak Bow yang ya junior lah gitu, terus mau belajar. Iya. Saya datang ke Bow dan Bow nanya pada saat itu sama saya, kenapa sih kok Dad nggak salah lu nanya gue gini. Karena saya harus belajar, karena dia yang lebih muda dari saya. Kita yang tua ini, kita yang sudah senior ini, harus berani untuk terbuka bahwa kita harus belajar banyak dari yang lebih muda. Sudah saatnya kita harus ngikutin perkembangannya. Kalau saya diam terus sampai bodoh, saya akan main sendok bengkok yang bikin saya kaya itu, atau keluar burung gitu. Saya nggak akan pernah belajar. Justru karena saya harus belajar yang baru dan yang baru ya, saya harus belajar dengan yang muda. Banyak sekali pesulap di Indonesia yang senior itu tidak pernah mau belajar dengan yang muda-muda karena mereka merasa mereka yang terbaik. Anda tidak akan pernah jadi yang terbaik ketika Anda menutup mata Anda bahwa ada sesuatu yang baru. Dan itu yang harus kita lakukan. Saya belajar sama dia banyak, dan dia mungkin salah satu magician yang menurut saya terbaik saat ini di Indonesia. Kak Bow mau nyampein sesuatu terakhir buat Master Dedi? Nggak, maksudnya kan harusnya kalau orang ulang tahun kan dikasih kado ya. Cuman tiap tahun nih gue selalu dapet kado dari Master Dedi, entah kenapa gitu. Pasti aja ada kata-kata dia yang jadi kado gue, kado maksudnya. Tahun lalu ada kata-kata dia yang bikin kado buat gue gitu. Jadi setahun ini mungkin sulap gue jadi berkembang. Dan kali ini gue dapet kado juga dari dia. Kado yang paling berkesan dari Master apa? Kalau yang berkesan itu dulu banget waktu belajar. Boleh ceritain nggak Master? Cerita lah, apa? Dulu waktu masih belajar gitu kan, tiba-tiba saya lagi latihan, terus tiba-tiba dia memberhentikan latihan, dan dia sudah ketawa. Itu kado yang nggak pernah bisa lupa. Dia, ya gitu deh. Iya, ceritain. Oh diceritain, oke. Ini banyak yang nggak tahu. Karena masih kecil, gitu kan, masih kecil kita bercandaan lah. Nggak kecil lah, kalau kecil tak katanya penganiayaan pada anak kecil. Ya maksudnya masih muda, gitu kan, suka bercanda, lagi latihan bercanda, lagi surinil bercanda, tiba-tiba dia ngebrak meja, brak.
Dia lepas dulu kan pakai cincin banyak ya, gitu kan? Cincin banyak banget kan, ya kan? Dia lepas cincin, terus kita pada diem, nih kenapa nih? Baris. Ada 3 orang dulu. Orang pertama ditanya, serius mau belajar sulap? Serius, lewat. Orang kedua ditanya, serius mau belajar sulap? Serius, lewat. Orang ketiga ditanya, saya. Serius mau belajar sulap? Serius, cepok. Saya doang yang kena tampar. Tapi menurut saya maksudnya gini, itu bukannya kekerasan, itu maksudnya emang karena menurut saya itu bercanda, saya terlalu berlebihan. Terus akhirnya semenjak dari situ saya sadar kenapa yang 2 lagi nggak digituin, saya doang yang digituin gitu. Nah itu menurut saya kado yang sampai sekarang saya selalu ingat gitu. Kalau intinya kalau mau belajar sulap ya serius gitu, jangan setengah-setengah atau bercanda-bercanda. Kayak gitu sih. Ya dan benar, saya pernah nampar Bo. Alasannya nampar itu kenapa? Kenapa yang 2 enggak yang ditampar? Saya nampar dia dan saya tampar dia keras sekali pada saat itu. Kok bisa? Ya dan saya keras. Saya orangnya keras. Ketika ini serius kita harus keras. Saya buka cincin saya tampar dengan keras dan saya bilang, kau mau belajar atau kau mau berantem di luar sama saya? Kenapa saya tampar? Karena saya sayang sama dia. Oke, Mas. Tamparnya kayak gini nih. Ya udah sekali aja Mas, sekali aja. Nggak usah. Sekarang masih ada seseorang yang khusus sengaja tim hitam putih datangkan ke sini untuk Mas Dedi. Tepuk tangan untuk orang yang sangat berjasa untuk Mas Dedi. Oh my god, akhirnya kita lihat Master nangis. Master bisa diceritain beliau ini siapa? Duduk main. Silakan. Cantik. Ivan. Iya baik. Dingin banget tangannya. Deket kan di sana. Iya. Aduh. Master, Ya. siapa beliau ini sehingga Master akhirnya menangis juga? Saya itu orang susah dulu. Jadi saya bukan susah lah. Saya tuh dari keluarga yang cukup tapi tidak terlalu cukup. Jadi jangan pikir kemana-mana naik mobil, punya mobil juga mobil butut gitu ya. Saya kemana-mana naik bus, naik apa, dan tahun 90-an itu saya harus nyari uang karena saya harus bantu ayah saya juga pada saat itu, dan saya baru pulang dari luar pada saat itu, terus saya harus nyari uang juga untuk bantu ayah karena pada saat itu perusahaan ayah kerja di kantor dan bangkrut lah. Jadi saya nggak punya apa-apa pada saat itu, dan saya bawa 1 tas koper gitu. Saya menghampiri semua hotel yang ada di Jakarta. Itu tahun 90 tuh. 90-an ya? 94 ya. Saya hampirin semua hotel yang ada di Jakarta. Saya melamar untuk kerja sebagai tukang sulap. Table to table. Jadi ketika orang lagi makan, saya nyamperin ke mejanya, main sulap. Dan saya ditolak hampir semua tempat. Tapi saya nggak berhenti pada saat itu. Saya bertemu dengan seseorang di Hotel Indonesia pada saat itu. Dan ini adalah Mbak Henny. Dan pada saat saya ditolak oleh semua orang pada saat itu, dia adalah satu-satunya orang yang percaya pada saya dengan keadaan saya, dengan usia saya, untuk dibayar untuk main di hotelnya Mbak Henny. Itu pertama kalinya saya bermain. Itu karena Mbak Henny percaya pada saya untuk saya main di sana. Padahal yang lain nolak. Untuk Mbak Henny sendiri, kenapa mengizinkan untuk Mas Dedi waktu itu main di Hotel Indonesia itu sendiri? Ya. Tahun 94 ya, Det ya? Waktu itu Dedi baru 18 tahun, Cika. Mbak Henny, kamu masih Oh, imut-imut. Kenapa? Kurang kencang. Oh, suaranya Henny. Makasih ya, kurang kencang. Suaranya. Bukan namanya ya?
Bukan saya. Bukan namanya. Kamu lucu banget sih. Pakai kuping dipasang. Iya, jadi tahun 94 itu Dedi umur 18 tahun. Ya sekitar gitulah ya. 18 tahun. Saya lagi di ruangan Cika. Terus tiba-tiba staf di kantor bilang, Mbak Hendy, ada seseorang mau ketemu sama Mbak Hendy. Mau ketemu PR manajernya Hotel Indonesia. Dia kan gitu orangnya kan. Jadi umur 18 udah berani untuk ketemu sama PR. Gitu. Saya tanya langsung siapa. Masuklah seorang pria. Waktu itu rambutnya masih tomingse banget ya Dedi ya. Tapi terus terang Dedi itu adalah seorang laki-laki yang gigih. Dan pertama kali ketemu Dedi, saya tanya, kamu siapa? Saya bilang, dia kenalin namanya Deddy Corbuzier. Nyebutnya aja susah ya, Dad. Ya kan? Terus maksudnya apa? Saya mau mencoba melamar bermain sulap. Tahun itu kan yang namanya sulap, kita taunya zamannya sulap yang Mr. Robin ya burung. Gitu, burung dan lain-lain gitu. Nah kemudian, oke, kamu bisa apa? Saya tanya. Langsung dia keluarin itu segala perkakasnya, Dedi. Perkakasnya dikeluarkan, mulailah dia main di ruangan saya. Dan saya lihat Dedi itu kan orangnya sopan, gigih, dan I believe in him pada saat itu. Saya percaya sama Dedi orang yang baik dan saya ingin memberikan kesempatan kepada seorang pria muda yang punya impian ingin tampil. Dan waktu itu setiap minggu Dedi tampil di Hotel Indonesia dengan honor, boleh disebut nggak? Boleh. Waktu itu 200.000 cuma sekali main. Sekali main, sekali tampil. Tapi untuk tahun 94 200.000 itu lumayan besar. Karena kalau kali 4 Dedi 800.000 sebulan ya Det ya. Iya. Gitu. Nih. Oh ini iklan nih. Nah itu. Oh ini. Nah itu kan rambutnya masih ini banget ya. Iya. Nah, sayang foto yang zaman dulu nggak tahu masih ada nggak. Dan jadi gitu, every part of your life, hidupnya dia pasti selalu saya nggak pernah lewatin ya. Nggak tahu yang terakhir ini gimana. Kita ulang tahun samaan deh. 2 hari Iya, lagi. 2 hari lagi. Jadi 28 sekarang, saya 2 hari lagi ulang tahun. Oh, bentar lagi. Jadi ya begitulah. Di restoran Ramayana itu. Ramayana. Dan waktu itu, ya itu, saya ingat Papa almarhum ya Det ya, bilang, karena waktu pas Dedi udah tampil di Hotel Indonesia, saya minta engineering Hotel Indonesia tuh pasang namanya Deddy Corbuzier di Ramayana. Itu yang luar biasa. Karena pada saat itu orang-orang tidak tahu siapa itu Deddy Corbuzier. Dan kalau Anda ke Hotel Indonesia itu ada papan nama saya besar sekali di depan hotel. Saya juga nggak ngerti ngapain ditaruh sama Mbak Henny, orang juga nggak tahu saya siapa pada saat itu. Iya, dan waktu itu Papa almarhum sampai foto-foto katanya di depan Hotel Indonesia gitu. Karena memang itu adalah kebanggaan seorang orang tua ya, ayah, mamah juga ya. Anaknya yang tadinya mikirnya cuma baru pulang dari luar, terus sulap itu belum populer di Indonesia. Dan Dedi waktu itu akhirnya berhasil membuat suatu gebrakan baru. Dan saya ingat pertama kali Dedi main di Ramayana, table to table itu close up magic. Ya itu dia ngisengin semua orang, setiap meja diisengin. Dia orangnya jahil ya? Jahil nggak Cika? Ah iya, jahil ya. Iya, jahil. Dan penyayang. Astaga. Masalahnya Cika belum pernah dikenalin sama Mbak Henny. Ya belum. Kan? Nanti ada saatnya Ada mungkin. saatnya, ya. Ngarep banget ya. Mbak Henny katanya dengar-dengar Master Dedi sering curhat ke Mbak Henny ya, sampai nangis-nangis gitu ya. Ceritain dong. Udah deh buka-bukaan sekarang. Bener gak sih? Nangis karena tentang putus pertama kali dengan pacar pertamanya. Putus iya ya. Terus pacaran lagi iya. Terus apa lagi? Ya karena kalau saya dengan pada saat ini kenapa jadi ngomongin gue putus sama mantan? Enggak, karena kalau dengan mantan yang lain saya tidak peduli lah sama siapapun itu ya, mau apa juga. Tapi kalau pada saat itu ada momen yang memang ada harganya pada saat itu. Karena pada saat ini mungkin orang juga udah tahu bahwa saya pertama kali pacaran sama pacar saya dulu sekali waktu SMA kuliah ya. Iya. Nama Corbuzier itu dari dia. Oh jadi dalam banget gitu ya. Terus sampai nangis gitu. Bukan. Karena saya salah. Salah apa? Karena saya yang salah. Jadi yang salah, ngaku akhirnya. Ya, saya kalau salah kan ngaku. Karena saya yang salah. Iya gitu. Tapi Dedi itu emang orangnya selalu terbuka. Jika jadi
Kita suka ya, karena waktu itu pernah pas salah satu sesi curhat kita makan bubur tengah malam itu ya, itu ya. Jadi kadang-kadang kita mari yuk jalan, kita makan bubur ke area. Sampai sekarang nggak curhat ya? Masih. Oh, sampai sekarang sampai belum curhat kayaknya. Belum. Sambil nangis. Mau tahu jawabannya? Cie. Masih banyak lagi kejutan yang akan diberikan oleh Master Deddy Corbuzier. Dan masih ada tantangan yang harus dijalani oleh Master. Apakah tantangan itu akan dijalaninya? Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, terjawab sudah. Finally kita bisa lihat Master Deddy. Thank you ya. Ih, ternyata bagus juga. Bagus ya? Kalau cuma Ari Lasso dan Idewa mah. Anyway, Ini deh dulu. lagunya dulu apa Mbak Eni? Kayaknya lagunya bukan ini biasanya Jangan dulu, nyanyiin. jangan usah diceritain. Nggak usah diceritain ya? Nggak usah dinyanyiin dulu. Jangan panjang lebar nanti. Oke, sekarang ada juga kado spesial lagi untuk Master Deddy Corbuzier. Tada! Oh iya. Oh iya. Ih, Wah, yang bikin siapa Aska ya? Yeay. Ya, ini tuh masih aliennya. Kita tiup lilin yuk. Tiup lilin? Iya, tiup lilin. Iya, satunya mati ya. Pakai lagu itu, kebangsaan. Jangan. Jangan, nggak boleh disebut lagunya, gimana dong? Boleh Ini, lagunya ya, Dek? Di mana tiup lilin? Iya, boleh di sini. Rame-rame. Oh, rame-rame boleh ke depan. Oke. Tiup Satunya lagi lilin nggak ya, apa-apa. rame-rame. Aku hitung. 1, 2, 3. Yeay! Juga ya? Ya, ini dari penonton juga ada yang mau kasih kado. Mereka kesini apa gimana? Hah? Oh, closing dulu. Ya udah kalau gitu, Mas Deddy, selamat ulang tahun sekali lagi. Semoga aku panjang umur. Semoga Mas Deddy panjang umur. Aska pakai kripon nggak? Ngarep apa sih dari Papa ulang tahun? Ada yang mau disampaikan nggak? I don't really have anything to say because you're everything I can ask for. Oh. Ada tahu artinya nggak semua yang ada di sini? Udah ada tahu penonton Hitam Putih mah pintar. Tahu. Happy birthday, Master. And you are everything I got. Silakan Master tutup acaranya. Terima kasih buat semuanya, buat Hitam Putih, semua tim Hitam Putih. Saya nggak bisa sebut satu-satu namanya, tapi buat semua tim Hitam Putih, buat Trans 7, buat semua penonton yang ada, buat sahabat-sahabat saya yang datang, buat semua yang support saya, buat Aska, buat semuanya lah, dan buat orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan juga mungkin. Terima kasih buat semuanya. Saya bukan orang yang sempurna. Saya pasti pernah melakukan kesalahan. Dan buat saya itu adalah sebuah pembelajaran. Karena saya tidak stop dari sebuah kesalahan. Saya cuma ingin satu hal aja. Saya ingin ketika Anda nonton Hitam Putih, acara ini merubah banyak orang. Acara ini sempat bisa menyembuhkan seorang anak yang sakit, yang butuh dana dan bisa sembuh. Acara ini merubah anak-anak yang tadinya tidak sekolah dan sekarang sekolah. Acara ini merubah banyak orang menjadi lebih baik. Itu yang saya harapkan. Ketika saya bertemu dengan Anda, saya ingin Anda mengatakan satu hal ke saya, I don't stop because of you. And saya akan terus berkarya, apapun itu. Jangan khawatir, saya tidak akan jadi
alay juga. Saya akan tetap berkarya di karya-karya yang terbaik. Saya tidak peduli ada yang nonton, saya tidak peduli sharing dan rating. Saya peduli ketika karya saya bisa membangun bangsa. And I won't stop because of you.